Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Teranyar, Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik, membeberkan bukti baru terkait ijazah Jokowi. Bonatua mengklaim memiliki salinan tanpa sensor dari ijazah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Dokumen yang diterimanya dari KPU merupakan ijazah yang digunakan Jokowi saat mendaftar pada pemilihan Presiden tahun 2014 dan Pilpres tahun 2019. Untuk mendapatkan salinan ijazah Jokowi, Bonatua terlebih dahulu menjalani sejumlah sidang Komisi Informasi Pusat. Pihak Majelis Komisi Informasi Publik memutuskan menerima seluruh permohonan gugatannya kepada KPU terkait keterbukaan informasi ijazah Jokowi. Menurut Bonatua, saat ini masyarakat terbelah menjadi 3, yaitu percaya ijazah Jokowi ada dan asli, ragu-ragu, ataupun tidak percaya. Mungkin mohon maaf kata ya kalau saya salah. Yang menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah 3 ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini ya, pada kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi 3 itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti. Lantas apakah tanggapan kubu Jokowi dan Roy Suryo dengan dokumen soal salinan tanpa sensor dari ijazah Jokowi dari KPU? Apakah temuan fakta baru tersebut akan berpengaruh pada proses penyidikan kasusnya? Pemirsa, perjalanan dari kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo nampaknya belum kunjung usai atau bahkan memasuki babak baru karena Bonatua Silalahi, peneliti sekaligus pengamat kebijakan publik, mengklaim memiliki salinan tanpa sensor dari ijazah milik Jokowi. Lalu bagaimana respon dari pihak Jokowi maupun juga dari Roy Suryo, dan apakah temuan ini akan mempengaruhi juga proses penyidikan dari kasus tersebut? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan formasi narasumber yang lengkap. Sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, ada Bang Jahmada Girsang, pengacara dari Roy Suryo, Rismond, dan juga Dr. Tifa. Selamat malam Bang Jahmada. Malam, Makin. Sehat ya Bang? Sehat. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Dan tentunya nih aktor utamanya yang sedang kemudian dicari di mana-mana, Bang Bonatua Silalahi. Ini pemohon ijazah Jokowi ke KPU. Bang Bonatua, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya, sehat. Dan bergabung tentunya bersama kita ada Ketua Umum dari Jokman, Bang Andi Aswan. Bang Andi, apa kabar? Semangat. Semangat, sehat ya? Sehat, Ken. Bang Jahmada, ini Bang Bonatua sudah menunjukkan salinannya. Sama tidak yang dimiliki oleh Roy Suryo? Oke, jadi hari ini kebetulan rekan Bonatua Silalahi ini kita tarik sebagai ahli untuk RRT ya. Ada kebetulan beberapa hari atau kemarin lah kalau nggak salah 2 hari lalu, nanti dipastikan sama beliau. Beliau mendapatkan satu, katakanlah ya, 2 lembar lah, 2014 sama 2019. Lembar itu yang sangat memang berarti bagi RRT. Oke. Ya kenapa? Karena pertanyaannya tadi barangkali. RRT ini Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Roy, Rismond, dan Tifa. Harus akrab ya istilahnya. Roy, Rismond, dan Tifa disingkat RRT. Nah, apa yang didapatkan oleh rekan Bonatua Silalahi ini sesuai dengan permohonan dia yang dikabulkan oleh KIP beberapa waktu yang lalu kan. Akhirnya kemarin dia bawalah benda itu, lembaran 2 ijazah, salinan ijazah itu. Dan bagi kami, RRT saya selaku kuasa hukumnya itu berarti banget. Satu, apa artinya? Karena itu sama atau identik dengan yang pernah di-upload oleh Dian Sandi beberapa 1 April 2024 kalau nggak salah ya. Yang juga diteliti ya, oleh Roy Suryo. Dan memang itulah yang diteliti selama ini oleh Roy, Rismond, dan Tifa. Artinya kalau dalam hukum itu memang menggenapi kan,
menggenapi penelitian itu artinya menstempel, melegalisir. Kan di situ ada legalisirnya juga ya. Legalisir lah penelitian itu artinya berdasarkan sampel yang ada itu gitu loh. Coba kalau beda, berarti penelitian mereka kan jadi beda gitu loh. Jadi hasilnya oleh sebab itu kita sepakati memang sebelumnya kita udah incer bahwa Bonatua Silalahi ini akan menjadi ahli kita salah satunya. Karena dia banyak berkecimpung dalam Komisi Informasi Publik ya, yang sudah sinkron. Berkali-kali saya katakan, KIP dengan Polda itu sinkron, paralel. Ternyata benar beberapa hari ini paralel, deal, mantap. Paralel deal sudah ada yang diincer Bang Andi, salinan dokumen tanpa sensornya udah ada yang punya. Jadi begini Ken, kalau kita melihat ya, kalau meruntut ke belakang, awalnya itu mereka mengatakan Pak Jokowi tidak mempunyai ijazah, awalnya itu ya. Jadi kemudian artinya mereka melakukan yang namanya penelitian itu tidak berdasarkan kaidah metodologi yang tepat. Tidak ada namanya studi pembandingnya. Dan juga tidak, ya katakanlah menuduh dulu ya, langsung masuk ke rangkumannya ya, bahwa ijazahnya palsu tanpa melakukan penelitian secara yang sah itu, yaitu ada metodologinya, kemudian ada hipotesanya, kemudian juga ada studi pembandingnya sama studi primernya, barang primernya gitu loh. Berdasarkan itu saja, dengan keyakinan dan halusinasi mereka, maka mereka menuduh bahwa ijazahnya itu palsu. Saya berterima kasih kepada Bung Bona. Artinya apa? Di sini memberikan suatu pencerahan juga. Ternyata ijazah yang ada di KPU itu adalah identik sama ya dengan ijazah Pak Jokowi yang ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Kita berdasarkan dari punya Dian Sandi itu, ya kan? Yang selama ini kan dikatakan, kemarin-kemarin juga dikatakan yang baru-baru ini kan, ijazahnya palsu, mesti ijazah seperti ijazahnya Pak Bambang, ya kan? Meterainya merah, ya, meterainya 100 nih merah gitu loh. Yang dikatakan oleh Komjen Nugresyono meterainya 500, itu aja sudah salah, ya kan? Kemudian disebutkan juga ada katakan ada hologramnya. Wah luar biasa sekali ada hologramnya nih, tahun 85. Karena di 2009 baru ada namanya hologram di ijazahnya UGM. Ini udah salah total untuk itu. Ya Cak Adut, tapi terima kasih Bung Bona itu meneliti ya dari awal. Nah itulah researcher. Ya dia cari dulu, dia tidak langsung masuk ke penuduhan. Seharusnya seperti itu. Harus seperti itu gitu loh ya. Jadi ini juga membuka mata publik bahwasannya memang kan ini ada KIP. Ya, ada undang-undang harus dipenuhi. Artinya KPU maupun institusi negara nanti yang berhubungan ya dengan yang namanya pemilu nanti itu mempersiapkan dirinya betul-betul terhadap yang namanya administrasi yang betulnya itu. Bang Andi, itu tadi bicara soal kalau penelitian harusnya ada step by step yang benar yang harus dilakukan. Bang Bona sudah melewati tahap-tahap yang cukup panjang loh dari November untuk dapat ijazahnya, Bang Bona ya. Ini identik dengan yang dimiliki oleh Pak Jokowi, kayaknya dibawa juga, Bang. Kalau ini saya tadi di TV sebelah kita sudah saling cocok menyocokkan dengan Bang Andi. Mungkin dan bisa ternyata identik ya. Jadi dengan yang diklaim beliau punya Pak Jokowi. Cukup kami tadi ya gini-gini kan sama persis. Sama persis. Iya, tanda tangannya otentik ya seperti kita itu. Akan coba zoom lagi ya Bang Bona ya yang supaya 2019. pemirsa juga bisa ikut melihat seperti apa sih salinan dokumen tanpa sensor dari KPU. Nah, mungkin ini bisa sambil dijelaskan Bang Bona. Ini yang didapatkan dari KPU? Iya, ini didapatkan dari KPU untuk salinan tahun 2019 semasa untuk syarat calon presiden. Ya. Nah, termasuk ini yang 2014 juga ada. Ada. Ini 2014. Saya bantu boleh. Baik. Saya bantu boleh. Ini 2014 ya. Iya, 2014. Identik semuanya? Semua identik. Nah, tadi bahkan yang ini yang dari DKI juga yang disembunyikan kan ini kan disembunyikan ya. Belum diminta yang itu ya. Belum. Awalnya kan disembunyiin. Ada 9 sensor tersebut. Iya. Nah, di sini juga sebenarnya sudah ketahuan identik. Saya waktu ini dikeluarkan November lalu, saya kan udah dapat November ya. Ini sudah saya bilang waktu itu di media bahwa ini sudah identik mirip dengan punya Dian Sandi. Saya tinggal memastikan aja kalau dibuka ini ternyata setelah dibuka lebih pasti lagi. Lebih pasti itu. Kalau ini memang
Sama seperti Sama. yang dimiliki Pak Pak Jokowi. Pak Den Jokowi. Sandi. Pak Den Sandi yang mengaku milik Pak Jokowi. Karena kan saya harus urut-urut ini kan gitu kan. Oke. Artinya memang bedanya lagi kalau Pak Dian itu kan dia berwarna. Terus dia juga nggak proporsional karena dia fotonya memoto angle-nya agak miring ya. Kalau seperti ini jadi sementara ini scan-nya langsung seperti ini bentuknya. Oke, mungkin Nah. bisa ditahan dulu Bang Bondan untuk Ya. diperlihatkan. Ada yang scan dari Silon sama yang gitu. Oke. Mesti jelaskan juga. Ini Nah, ini yang hasil silonnya. setelah sensornya Oh, enggak. dibuka ya. Oke, baik. Nah ini perlu dijelaskan juga seperti kata Bang Andi bahwa ini waktu itu versinya belum pakai silon. Ini jadi ini fotokopi berwarna dari hard copy yang dikirim. Kalau yang ini zamannya sudah pakai silon. Jadi para capres itu mengupload soft copy ke aplikasi Ya. KPU dan ini di print dari hasil aplikasi tadi. Gitu. Oke, baik. Nah, gimana nih Bang Jamada, identik loh dengan punyanya Pak Jokowi? Wah justru itu semakin bagus. Sebenarnya gini, tadi Bang Andi, rekan Andi mengatakan penelitian yang dilakukan oleh RRT ini katakanlah penelitian yang tidak resmi lah, tidak berlisensi lah segala macam. Jangan lupa, sampai sekarang kita sudah bawa ahli ke Polda Metro Jaya dalam hal perkara ini. Ini kelas tinggi semua nih dalam edukasi ya. Profesor, 1 doktor, hari ini tambah lagi 2 doktor nih. Nah, ahli kita sebelumnya mengatakan, termasuk, saya sebut saja karena sudah bersaksi ya, sudah memberikan keterangan di Polda, Profesor Tono Saksono. Dia sudah kaliber ke seluruh, katakanlah ke berbagai belahan dunia ini, meneliti. Dia katakan satu poin loh, meneliti itu adalah dari barang atau benda yang ada. Mana ada penelitian yang dari apakah primer atau sekundernya itu buktinya dari yang tidak ada. Apa ya penelitian? Penelitian apa Yang itu? penting ada buktinya, Ada meskipun yang datanya primer ada. atau sekunder itu urusan So far, lain. sejak diunggah atau diupload oleh DA, saya menyebut nama agak sungkan ya. DA gitu kan, seorang apa itu aktivis politik apa partai itu. Itu yang ada. Nah, dari teori penelitian tadi itu ada istilah no problem, no research. Jadi mohon diperdalam nih, tapi nanti sebenarnya rekan-rekan Bona yang jago itu tentang menjelaskan itu. Ya. Cuman dari versi hukumnya adalah ada dalam sosial hukum no viral no justice kan. Viral dulu baru justice. Dalam penelitian no problem no research. Because ada problem, mana ada riset. Nah ijazah ini tadi kan problem kan. Asli enggak? Tenggelam, tongol. Akhirnya ada 3 orang ini, nalurinya untuk meneliti ada. Ada namanya problem statement. Ijazah itu diduga palsu. Inilah yang dipilih mereka gitu loh. Jadi dengan adanya penemuan, bukan penemuan ya, dari permohonan dari rekan Bonatua Silalahi di Komisi Informasi Publik itu kemarin ya. Ya itu satu keberanian menurut kami. Inilah satu gerakan dari RRT ini membuat yang berkarat-karat tadinya tidak berani mengungkapkan, akhirnya mengungkapkan. Oke. Daripada tadi aku diskusi dengan Bona, daripada diarsipkan, itu nanti sana lebih parah. Ternyata kearsipan negara itu lebih teliti lagi. Di sana pasti ini mengatakan, gitu contohnya. Oke. Nah lebih baik KPU akhirnya menyerah di tengah jalan. Itu tadi analisa kesimpulan yang kita dapatkan. Oke. Oleh sebab itu beliau kita kategorikan sangat pas sangat proper menjadi ahli dalam hal ini gitu. Oke, baik. Begitu. Tapi kalau menurut Bang Andi, apakah ini juga pas kalau kemudian terus dibahas, apalagi kalau sudah identik dengan miliknya Pak Jokowi? Dijawabnya nanti, Bang Andi ya. Usai jeda kami kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita malam hari ini karena sudah ada temuan baru yang dimiliki oleh Bang Bonatua. Tapi Bang Andi, dengan pihak Roy Suryo nampaknya masih terus bersikukuh untuk mencari tahu keaslian ijazah Pak Jokowi meskipun tadi sudah dibilang identik dengan milik Pak Jokowi. Ya kalau bukan itu bukan Roy Suryo namanya gitu kan. Lubang semut pun dia akan cari untuk itu. Tapi yang jelas apa yang telah ada oleh Bang Bonatua ini independen loh ya, bukan masuk di dalam artinya pihak RRT. Beliau sudah mengatakan itu kepada saya. Benar Bang Bona ya? Independen ya. Jadi kita memberikan apresiasi yang besar lah untuk itu. Karena ini kan tujuannya untuk ke depan. Artinya
pembenahan yang namanya administrasi itu berjalan dengan baik dan dipercepatlah dengan digitalisasi untuk itu ya. Nah kalau kita konteksnya kembali kepada ijazah itu, ini sebetulnya sih udah end of game gitu loh. Ya kan ibaratnya ini kan sudah harusnya ditunjukkan. sudah tidak berpolemik lagi. Iya mestinya ya, ini kan sudah jelas dan dari pihak KPU yang dipakai untuk itu dari 2005 sampai kemarin kan 2019 itu. Ya artinya kan sudah selesai tahapan-tahapan itu dan ini diakui juga oleh negara, oleh masyarakat Indonesia juga untuk itu. Jadi apalagi yang mesti diperdebatkan, mesti kan seperti itu. Yeah. Nah yang sebaiknya begini, biar bagaimanapun Pak Jokowi itu membutuhkan ruang publik, yaitu adalah pengadilan untuk membersihkan dan nama beliau yang dikatakan di downgrade dengan kasus ijazah asli yang dituduh palsu ini. Ya, jadi perlu itu. Ya, biar publik juga bisa mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, buat kami dengan adanya terbukanya yang dilakukan oleh Bung Bona itu, artinya itu, oh ini benar loh, ini asli loh. Dan publik semua, masyarakat Indonesia bisa melihat apa yang telah dilakukan oleh Bonatua itu kita apresiasi. Dan benar-benar bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah asli. Dan untuk melihat bagaimana perkembangannya itu, nanti kita saksikan di pengadilan. Oke, saksikan di pengadilan. Karena apalagi sih yang dicari tadi pertanyaannya, Bang Jahmada? Oke, kita kembali dari temuan dari rekan Bona ya. Bahwa kita lihat di sini, ya namanya kalau verifikasi atau legalisir ya harus ada tanggalnya gitu loh. Ini tidak bertanggal. Bagaimana salinan ijazah ini seandainya dilegalisir, kita sering legalisir itu saya contohnya kampus saya di belakang ini, kalau mau sesuatu saya masuk ke Kabri contohnya legalisir pasti ada tanggalnya. Seberapa penting sih Bang memang adanya tanggal untuk legalisir? Bukti terautentikasi atau teridentifikasi satu lembar itu dong. Kalau saya datang ke kampus saya pasti ada tanggal, yang legalisir siapa segala macam, tanggal segini gitu. Biasanya sekali legalisir 10 lembar lah. Kita sering kok legalisir. Ini mana tanggalnya? Itu contoh. Belum lagi dari formatnya dengan Dian Sandi itu beda kok. Ya. Jadi bertanggung jawab. Seharusnya kalau boleh katakan secara hukum, Dian Sandi harus bertanggung jawab buat mengupload pertama itu. Dia katakan asli. Mana buktinya asli? Buktikan. Harus di-compare sebenarnya dengan yang asli itu. Yang asli tidak ada pernah fotokopi. Dian Sandi mengupload itu hanya fotokopi berwarna. Hanya yang dilegalisir ini tidak berwarna. Cuman dari secara format kita anggap sama lah gitu kan. Sama. Kebetulan RRT meneliti ini dari yang ada itu, dari Dian Sandi itu. Coba kalau beda. Tadi saya katakan kalau beda yang di KPU, beda yang Dian Sandi. Oh gelepar-gelepar itu RRT itu. Mana? Karena kita datanya dari situ. Database analisanya dari situ. Gitu loh. Sekarang kalau disebut asli, saya bilang nggak asli, mana? Karena gitu tidak ada tanggal legalisirnya itu. Orang KPU juga harus bertanggung jawab juga itu loh. Nggak ada tanggalnya, coba lihat aja itu. Kapan dilegalisir kita nggak tahu. Seharusnya itu yang kemudian tetap yakin bahwa ini bukan yang asli. Itu satu diantaranya. Sebenarnya Roy Suryo ada 4 analisanya tentang tampilan dari yang didapat Bonatua dari KPU. Oke, sebelum kita tanya nanti 4 analisisnya apa, tapi Bang Bona ini soal adanya tanggal legalisir yang dimiliki KPU ini betul-betul sah, asli. Ini ditanyakan oleh Bang Bona? Saya tanya, memang tidak ada. Tapi tenang, Jumat nanti KIP akan memutuskan pengajuan sengketa informasi dari Ibu Dr. Leoni. Mereka itu meminta ke UGM semacam permintaan siapa-siapa saja yang minta leges. Siapa yang tangan sana. SOP meleges. Artinya kalau kita sudah benar mempraktekkan undang-undang keterbukaan informasi, ini sebenarnya hanya tinggal masalah menjawab kapan menanya saja. Harus dijawab. Ini bisa dipertanyakan lagi karena kan ibaratnya gini Mbak Ket. Itu keterbukaan informasi ini adalah seperti tangga. Begitu kita ketemu, kita ada yang meragu, tanya lagi yang kita ketemuin. Begitu terus sampai nanti akhirnya nanti semua ini jadi jelas. Seperti saya kan, pertama digelapin nggak apa-apa. Saya minta lagi, yang diterangin dikasih. Sekarang kan ada lagi yang nggak kelihatan nih. Ya minta lagi. Nah seperti itu. Dan KIP harus menjawab itu nanti. Terbuka sekarang. Dan Jumat nanti diagendakannya Jumat ini, kemarin seharusnya sekarang ya, tapi diundur.
Jadi Jumat nanti kita tunggu keputusan KIP apakah nanti mengabulkan permintaan Bon Jovi ya untuk membukakan log permintaan kapan tanggal-tanggal leges, SOP meleges apa saja seperti tadi kan kata Bang Jagir kan itu harus ada tanda tangannya ya kan, harus ada tanggalnya, mau 10 pun nggak apa-apa, yang penting ada tanggalnya kan gitu. Kan masalah awalnya soal asli atau tidak ijazah Pak Jokowi ketika sudah ada salinan tanpa sensor, kemudian muncul pertanyaan baru, kok proses legalisirnya tidak sesuai dengan SOP? Itu yang membuat akhirnya ragu, tapi dijawabnya nanti ya Bapak-Bapak. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan soal ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bang Andi, ini lagi-lagi yang dipermasalahkan karena belum yakin ini asli, ini soal legalisir, nggak ada tanggalnya katanya. Ya itu kan teknis kalau kita bicara itu, ya kan. Dan itu kan tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi kan, Pak Jokowi menerima itu, ya kan. Yang penting itu sudah ada authorized signature-nya kan. Authorized signature-nya itu kan dekan itu. Itu paling penting untuk itu. Nah di PKPU itu tidak ada autentikasi. Itu batasnya itu sampai yang namanya klarifikasi. Itu pun kalau diminta oleh Panwaslu misalnya. Diminta oleh masyarakat misalnya. Ya. Satu lagi kalau misalnya ada sesuatu hal gitu diminta juga gitu. Seperti itu. Kalau tidak ada, apa yang diterima itu selesai oleh KPU. Karena apa? Dengan adanya legalisir itu yang ada authentic signature itu artinya ini sama dengan aslinya gitu. Tidak akan muncul mungkin dilegalisir kalau tidak ada aslinya untuk itu gitu kan. Ya jadi kita mesti ingat masalah itu adalah masalah teknis untuk itu. Ya paham lah. Jadi nggak meter tanggalnya itu tuh. Nggak meter buat saya tanggalnya. Tapi gimana, kalau ini Bang kepotong Jamal? dulu rekan Andi, itu opini ya. Tapi kalau sebenarnya kita apalagi sekarang terbuka informasi publik untuk ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan loh. Nah tadi rekan Bona mengatakan. Siapa yang harus bertanggung jawab, Bang Jamada? UGM juga bisa. Nah nanti kan terbuka nih informasi publik ini sekarang ijazah di lembar ini. Datang ke UGM, siapakah yang legalisir? Tanggal berapa? Sambung lagi. Bercocok kita dialognya nih. Nah kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan itu kan ujung-ujungnya ke ijazah asli itu. Yang namanya asli itu. Kalau nggak terbukti juga nggak ada yang bertanggung jawab di situ. Ya udah. Tidak mencoba lewat jalur KIP seperti Bang Bona sehingga bisa dapat kejelasannya semuanya. KIP sudah menghasilkan interpretasi, nggak perlu lagi. Tapi rekan-rekan tinggal melanjutkan. Oh ini sekarang udah terbuka nih. Datang ke sana. Nggak boleh itu tutup lagi nih. Yang ngablak ini sekarang. Tanda tangan siapa, yang cap siapa segala macam. KIP nanti nyangkut lagi ke situ. Kenapa Anda terima? Kan gitu sekarang ini persoalan ini. Jadi memang karya dari Dr. Bonatua Silalahi ini luar biasa. Satu gebrakan dalam keterbukaan informasi publik di bangsa ini. Jadi akan melanjutkan sampai tahu kenapa tidak ada tanggalnya. Sampai ke akar-akarnya. Harus tahu itulah programnya ERT. Enggak ini ada pun maju kok mereka. Sampai akarnya nih sampai mana sih Bang Jamada? Sampai terbukti ijazah itu palsu. Nah inilah Gimana, masalahnya Bang kan. Ya. Karena dari awal itu mengatakan palsu. Sampai terbukti gitu. ijazah itu diduga palsu. Dia keberatan. Diduga palsu. Boleh lah ya. Bicara itu udah benar itu. Sampai terbukti ijazah itu diduga palsu dan secara hukum tentunya kalau lanjutkan palsu dong. Nggak ada lagi kalau sudah declare secara hukum ada ponisnya harus palsu. Gitu. Sampai yang dimiliki Bang Bona ini, Bang Roy Suryo masih berkeyakinan kalau terbukti diduga palsu? Masih. Kembali nanti ke Dian Sandi, masih banyak pergudarnya. Jadi boleh katakan ini bukan berarti menyetop ini proses ijazah palsu ini. Tapi ini justru membuka jalan baru. Apalagi ditambah oleh ahli-ahli kita lagi. Ini sinkron kok. Ahli kita juga mengatakan harus benar-benar finish. Dibuka jalur oleh KIP atas permohonan dari Bonatua Silalahi, ya semakin clear. Jadi jalannya tol sekarang. Tadinya konservatif. Sekarang jalan tol. Kalau menurut Bang Bona ini asli nggak sih? Ijazah Pak Jokowi ini asli, Bang Bona? Enggak, jadi gini, saya kan peneliti ya. Jadi tujuan itu ada ontologisnya. Jadi saya itu tidak akan mungkin menjawab asli atau tidak kalau belum menjawab ada atau tidak. Nah, ada atau tidak? Penelitian saya ada atau tidak. Dan hipotesis saya itu karena dalam rangka
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik dan berbau publik, terbukti bahwa tidak ada satupun badan publik di negara ini yang pernah melihat ijazah asli itu. Itu adalah problem secara administratif. Itu dia. Artinya, saya berani bilang itu tidak ada secara kacamata badan publik. Oke. Makanya, tapi saya pun belum berani menuduh. Saya akan menempuh jalan CLS. Saya akan melakukan kelas melaporkan ke pengadilan negeri supaya meminta pengadilan negeri nanti membuat kebijakan agar Andri punya senjata untuk memaksa KPU menyerahkan ini. Lalu Andri dengan Perka nomor 1 tahun 2023-nya melakukan namanya proses autentikasi. Autentikasi itu apa? Aslinya diperiksa, fotokopinya diperiksa, aslinya diuji lab, diuji kimianya, usia kertas, usia tinta, macam segala, usia informasinya juga diuji. Nah, biarlah nanti Andri yang memutuskan. Karena Andri ini pernah ada cerita itu, Super Semar katanya itu ada 6 versi. Nama-namanya palsu. Nama-namanya palsu. Jadi paling tidak yang dilakukan Aku Bang bisa Bona, ini. boleh nanti paling tidak dilakukan Bang Bona, signifikansi penelitiannya ada, efeknya ada. Iya. Untuk perbaikan. Iya. Dan memang Pakai aku administrasi bicara ya. sistem, aku Oke, bicara oke. sistem. Tapi gini, Bang Bona, itu bukan hanya ijazah Pak Ya. Jokowi. Ya. Dari Presiden pertama RI, Bung Karno, sampai yang terakhir ini, itu harus ada di Andri. Kalau menurut bicara tentang KIP, ya kan? Jadi biar nggak tendensius, Ya. ya. Benar Bang Bona ya. Bang. Jadi biar nggak tendensius, nanti itu harus dari yang Presiden pertama sampai yang terakhir. Memang Andri harus punya. pada saat kita di sidang di KIP terungkap juga bahwa mereka memang tidak punya ijazah presiden manapun. Tadi Seperti itu hal yang penting ternyata. Karena memang ini undang-undangnya tidak ngasih juklak juknis untuk itu, sehingga orang lupa norma itu tidak bisa dieksekusi tanpa juklak, tanpa juknis tadi. Gitu. Jadi memang ini saya lebih senang kita ini mau bilang bahwa ayo kita perbaiki negara ini sistemnya. Oke. Makanya saya tidak ngotot dibicara orangnya, saya lebih bicara ke sistem negara ini. Oke, Seperti artinya dengan yang sudah dimiliki oleh Bang Bona sekarang, apakah tujuan penelitian Bang Bona sudah terjawab atau masih ada lagi yang dicari? belum dong. Tujuan saya masih jauh dari masih jauh Apalagi? panggang dari api. Masih startingnya dong. Ini baru start. Ini baru bicara Terbuka. tahap awal. Gitu. Iya. Tahap awal sebuah pemanasan. Karena saya harus minta yang 2005, Ya. 2010, 2012. Ya. Ya kan? Itu lagi proses permintaan. Nah, di 2005 ada kendala sedikit. Karena dulu kita meminta, ternyata yang dikasih cuma satu, yang 2010. Itu pun bukan berwarna. Dan sidang kita kemarin di KI Jawa Tengah, itu ada tim Pak Dr. Taufik, KPUD Solo menyatakan jelas bahwa mereka tidak melakukan autentikasi, tidak melakukan klarifikasi ijazah tahun 2005. Oke. Dan mereka sudah simpan tapi tidak serahkan ke lembaga kearsipan daerah untuk diautentikasi. Ini problemnya sama semua, Mas. Ya, Terstruktur dan masif ya. Artinya ada sesuatu kekosongan peraturan. KPU daerah provinsi, KPU pusat merasa tidak wajib menyerahkan arsip sejarah, fotokopi, legalisir ke wali kotanya ke lembaga kearsipan kota, untuk gubernurnya ke lembaga kearsipan provinsi, untuk presidennya ke Andri. Oke. Nah, itu kendalanya. Oke, itu kendalanya berarti masih panjang. Bang Andi ini baru pemanasan katanya. Ya, Masih nggak panjang apa-apa. perjalanannya gimana? Nggak apa-apa. Kan sama-sama mau memperbaiki negara ini. Iya. kita. Nggak apa-apa, Sama-sama masalah itu memperbaiki. hak jadi Bang Bona sebagai peneliti kan sampai akhir. Ya. Yang jelas kan ya adalah patokannya ijazah itu, ya kan. Jadi nggak ada lagi berbicara di luar ijazah ini, Oke. ya kan. Kan selama ini kan ada yang dikatakan harus mempunyai hologram, ya kan. Ada meterainya harus merah, ini kan enggak, ya kan. Karena meterainya itu warna hijau yang ada di Polda Metro Jaya untuk itu. Itulah yang asli. Yang nanti memang harus dibuka, dicocokkan juga dengan ijazah ini yang dari KPU itu. Itu pasti itu harus itu. Dan pasti juga Bonatua nanti memang tidak dibuka pada saat ini karena itu ada barang bukti yang nanti barang primer yang akan dibuka di persidangan gitu loh. Bukan hanya ijazah S1 tapi ijazah SD,
SMP, SMA, Oke. dan S1. Oke. Jadi, ya kita tunggu tanggal mainnya saja, Ken. Jadi untuk masyarakat Indonesia, terbukti bahwa di sini apa yang dibawa oleh Bang Bona itu menyatakan ijazah Pak Jokowi itu identik, artinya asli yang dituduh palsu oleh RRT atau teroris. Oke, itu jadi menurut Bang Andi. Kalau jadinya Bang Jahmada gimana? Oke, ini memang menarik ya. Jadi tadi kalau saya itu kan saya formasikan begini ya, eskalasinya lah gitu. Justru jawaban dari permohonan dari rekan Bonatua Silalahi di KIP itu, ini langkah awal justru. Ya kalau dalam hukum namanya ini Rex finding. Ya temuan baru dalam penegakan hukum khususnya ijazah ini ya. Ijazah ini langkah baru gitu loh. Ya siapapun sekarang boleh meminta informasi yang menyangkut ini ijazah ini. Kan gitu. Nah, tadi rekan Andi mengatakan, oh yang benar adalah contohnya yang ditunjukkan dalam gelar perkara tanggal 15 Desember 2025. Ujung-ujungnya ke sana kok. Ujungnya ke sana kok. Sebentar lagi barangkali kita minta ditunjukkan salinan ijazah tahun 2012 di Surakarta. Di KI. Kemudian tahun 2010 dan 2005 di Surakarta. Kan gitu. Nah kalau itu nanti saling berbeda, saya nggak tahu ya. Jangan-jangan udah dipersiapkan dari sekarang gitu loh. Kalau itu berbeda kan udah compang-camping. Berarti antara gelas ini beda, ya otomatis dong bisa dikonklusikan berarti salah. Tapi Bang Bona punya loh, yang 2011 tapi masih tertutup. Nah, kita tunjukkan nanti di sesi diskusi dan dialog berikutnya ya, karena nampaknya ini belum sampai usai, polemiknya masih panjang gitu. Karena seperti yang Bang Bona bilang, masyarakatnya terbelah jadi tiga. Ada yang percaya dan asli, ada yang ragu-ragu dan ada yang tidak percaya gitu. Saya ragu-ragu ya. Saya ragu-ragu. Oke, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutannya dan ada temuan apa lagi kira-kira dari kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Tapi terima kasih Bapak-Bapak semuanya malam hari ini sudah berbagi informasi dan berdiskusi bersama kita. Bang Jahmada, Bang Bona dan juga Bang Andi, sehat selalu semuanya.